Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, kekerikan dutengku imam khatib Bilal. Sirahut kita muliakan kekerikan du pihak wali, bagedikan wali pebesanan jahina soh tebakan juluna gugungna soh tebakan cuahna. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang tak bisa kami sapa satu persatu, tapi insya Allah kita yang hadir pada malam ini insya Allah senantiasa dalam petunjuk dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada malam hari ini. Kalimat syukur ini adalah kalimat yang mungkin setiap hari kita dengar. Maka memahami makna syukur itu sederhana. Syukur itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bersyukur dengan lisan, berucaplah dengan jujur dan baik. Bersyukur dengan mata, mata tidak boleh melihat yang diharamkan Allah. Bersyukur dengan tangan, tangan tidak boleh mengambil hak milik orang. Bersyukur punya kaki, kaki tidak boleh melangkah ke tempat Allah tidak ridha. Maka itu sudah masuk dalam kategori syukur. Maka ukur diri kita pada malam takziah malam ketiga ini, apakah kita sudah menjadi hamba yang bersyukur? Maka kata Imam Ali mengingatkan kepada kita semua, jangan berhayal Allah akan berikan dalam hidup kita nikmat yang besar. Jangan mimpi Allah hadirkan nikmat yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau nikmat kecil yang setiap hari Allah berikan, namun nikmat kecil itu sampai malam ini pun ternyata belum kita syukuri. Jangan mimpi dapat nikmat besar. Syukuri dulu yang kecil, karena yang kecil yang akan menjadi kunci untuk membuka datangnya nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang amat sangat mencintai kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersalawat, mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah kelak kita akan diakui bahwa kita adalah bahagian dari umat Nabi. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah takziah yang dirahmati Allah. Debong ini malam ke-3 kipai. Malam ke-3. Saudaraku pengunjung takziah, malam ini malam ketiga kunjungan takziah ke rumah yang sedang dirundung duka. Insya Allah setiap lantunan doa yang tadi sama kita aminkan dipandu oleh imam besar, insya Allah doa kita tadi dikabul, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah malam ini tepat malam ketiga kunjungan takziah kita, berarti tepatlah almarhum malam ini malam ketiga juga di satu alam. Alam ini disebut barzakh. Biasa kita menyebut lebih fenomenal kubur. Barzakh itu artinya pemisah.
Pemisah antara dunia dan akhirat, ada pemisah, ada sekat, namanya barzakh. Barzakh ini pun berarti tempat sempit yang diapit oleh dua tempat yang luas. Dunia luas, akhirat luas. Antara dunia dan akhirat yang luas ada tempat sempit, dia disebut barzakh. Maka malam ini almarhum itu ada di tempat sempit, kita sebut kubur. Kubur itu tempat sempit, tempat mencekam, bisa panas, bisa berubah menjadi dingin, dia senyap, dia mengerikan. Maka khusus malam hari ini, malam ketiga, pesan pertama lewat tausiah malam hari ini khusus kepada sepeninggal almarhum. Almarhum malam hari ini berada pada alam yang amat sangat sempit dan mencekam, khusus kepada sepeninggal almarhum. Kalau sayang kepada almarhum, kalau anak ingin buktikan bakti kepada orang tua, meskipun ayah itu telah mendahului kita, maka anak-anak sepeninggal almarhum berdoalah khusus kepada almarhum. Karena doa yang tidak ada penghalang, yang langsung dikabul Allah adalah doa dari anak yang soleh. Pantaskan diri, layakkan diri anak-anak sepeninggal almarhum terhitung soleh di hadapan Allah. Jaga sholat 5 waktu kalau sayang kepada almarhum seorang ayah. Selesai sholat, angkatkan tangan, mohonkan doa khusus kepada almarhum. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkan dosa ayahku ya Allah. Belum sempat kubuat dia tersenyum, belum sempat kubanggakan dia, belum mampu kubalas jasanya ya Allah, tapi dia ternyata telah engkau panggil. Maka lewat doaku ini ampunkan dosa salah silap lupa ayahku ya Allah. Kalau anak itu anak yang menjaga sholat 5 waktu, doanya tidak ada penghalang, langsung dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, khusus karena tunai tebakan ahli bait yang ditinggalkan. Kalau sayang kepada almarhum, bersedekahlah atas nama almarhum. Ya Allah, hari ini aku punya keringanan rizki. Rizki ini dari engkau ya Allah, pemberianmu. Maka hari ini aku sedekah. Sedekahku ini khusus kepada almarhum ayahandaku Fulan binti Fulan bin Fulan. Insya Allah sedekah anak soleh jadi pelipur lara untuk seorang ayah di alam barzakh. Maka anda khusus kebakan ahli bait yang ditinggalkan. Dua pesan anda, mege setaboh, ngingat setaboh, mahani seserik. Berdoa dan bersedekah atas nama almarhum. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Lalu untuk kita semua pengunjung takziah, ngingatkan diriku, ngingatkan kandu-kandu kerina hang tuaku. Malam ini kita mengingatkan yang lalai-lalai, yang lupa-lupa. Malam hari ini kita mengingatkan. Pesan pertama untuk kita semua dalam rangka mengingatkan dalam takziah malam hari ini, yang belum lagi ibadah, yang belum lagi sholat, yang belum lagi sedekah, sitong putut-putut, yang Ramadan datang belum lagi puasa, yang hari ini mampu tapi belum mendaftarkan diri berangkat haji. Malam ini kita mengingatkan, jangan lalai. Malam ini kita mengingatkan, ibadahlah. Dia pesan pertama. Anda musik suka beri. Pikir enggak mau pikir. Ini setelah itu manjat juga dari musik. Dia pesan pertama. Yang malam hari ini masih lalai-lalai, malam ini kita mengingatkan saudaraku, buatlah wasilah, kerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Salat, zakat, puasa, haji. Pokoknya kuantitas jumlahnya.
Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, singgo ibadah. Anda singgo ibadah. Anda maaf maaf. Yang sampai malam hari ini, sholat sudah, zakat sudah, infak, wakaf, hibah, sedekah di mana-mana. Puasa sudah, tidak sekedar Ramadan, Senin Kamis jadi rutinitas, Ayyamul Bid, puasa Daud sudah, haji sudah, umroh sudah. Mohonkan tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nda maaf, tapi. Udah sekalian itu tabi tidak kekal. Tidak. Hari ini banyak orang yang berkutik di kuantitas. Jumlah sholat banyak, zakat, infak, wakaf, hibah di mana-mana. Ramadan datang berpuasa, haji sudah, umroh sudah, kuantitas jumlah namin tapi tidak berkualitas. Dan disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama Khalid bin Rafi' Az-Zuraiqi, sahabat Nabi, masuk ke masjid Nabi, salat, Allahu Akbar. Selesai sahabat Nabi Khalid bin Rafi' Az-Zuraiqi salat, dia menghampiri Nabi, mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam. Tapi Rasulullah tidak berkata lain, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, Khalid bin Rafi' Az-Zuraiqi, kau salat kembali, sesungguhnya engkau belum salat. Karena Nabi yang perintahkan, sami'na wa ata'na. Khalid bin Rafi' Az-Zuraiqi kembali salat. Allahu Akbar. Selesai dia salat, dia menghampiri Nabi lagi. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kau salat, sesungguhnya engkau belum salat. Sampai 3 kali berulang Rasulullah memerintahkan sahabat ini untuk mengulangi salatnya. Di ujung kali yang ketiga, barulah Khalid bin Rafi' Az-Zuraiqi berkata, ma uhsinu ghairahu, maku wajilenan handanari ya Rasulullah. Desalah tong camu sembayang kenda, fa'allimni, ajari aku ya Rasulullah. Renungan Banten. Bagaimana kuantitas sholat kita sampai malam hari ini? Berapa persen dari bacaan sholat yang kita paham apa makna yang kita baca? Berapa persen kita yang sudah istiqomah sholat, mengerti di balik gerakan sholat kita? Jangan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka pantas sholat kita tidak mampu mencegah diri kita dari fahsya dan munkar. Apa sebab? Sholat hanya berkuantitasnya saja banyak, tapi tidak berkualitas. Wah, bayar dia buat kena dia cibit dia gelap dia. Nah tadi. Dah kayak gitu. Dah. Dia memaknai. Jadi pembuih be, kuantitasnya memang harus buih. Tapi ingat ulang berkutik ni kuantitas. Kelas kedua, kelas paling tinggi gelana kualitas. Anda berciuh diri tenah anda. Ulang ciluk anda, ulang ciluk. Pokoknya si kena-kena anda ulang ciluk. Rasa kebelik. Ibadah yang hari ini menjadi rutinitas tinggi. Anda puncaknya dah. Bukan berkutik di kuantitas tapi kualitas. Dia kan dipandu oleh imam besar. Bukan was karena kena dia ada kelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan la ilaha illallah anda bukan hanya terucap di tepi bibir, di ujung lidah, bukan hanya perenungan. La ilaha illallah puncaknya mempengaruhi kehidupan kita. Dia mengkaleng gati kusindio, gati ku sampaikan di beberapa tempat takziah. Dia sekedar menyebutkan la ilaha illallah. Burung beo mampu mengucapkan la ilaha illallah mungkin lebih fasih dari manusia. Burung beo guna 50 juta. Mahir bisa melafalkan la ilaha illallah, dia hafal la ilaha illallah, tapi ketika seekor burung beo diterkam seekor kucing yang mampu melafalkan la ilaha illallah, di ujung ajal kematiannya
hatinya dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Apa sebab? Beliau mengucap la ilaha illallah di tepi bibir, di ujung lidah, bukan dari hatinya. Sukun diri kita dapari la ilaha illallah tanda dia mengalami kualitas. Jadi keseulang heran sahabat Nabi Islam ndak bagi Islam tenda. Maksudnya jangka waktu yang mungkin Islamnya lebih pendek ketimbang kita. Contoh, lan sahabat Nabi gelana Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz lagu riwayat ngatikan Sa'ad bin Mu'adz riwayat pertama masuk Islam usia 30, menasil umur 38, berarti 8 tahun gotok ya Islam. Yang kedua lagu ngatikan Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam usia 31, wafat usia 36. Bosih 5 tahun gotok ya dalam keadaan Islam. Tapi tahukah kita episode akhir kehidupan Sa'ad bin Mu'adz? Ia perang Khandaq, maka tangannya terkena busur panah, terkena tombak, menjadi sebab Sa'ad bin Mu'adz itu wafat. Kata Nabi SAW ketika sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz itu wafat, Sa'ad bin Mu'adz Islam gotok 8 tahun, ndak lebih ndak kurang, gotok 8 tahun. Tapi wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, arasy bergetar, arasy makhluk paling besar bisa bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Islam 8 tahun. Ukur diri kita 3 tahun kau kita Islam, 20, 30, 40, 50 tahun Islam. Bukan arasy bergetar, rumah tangga orang bergetar. Tidak kalak ke semawe itu getol jentuna. Ente memalak berkualitas gelana ibadah. Oh ini kalau masuk ke anda jari teh 2 menit hari. Ini kualitas. Jadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dalam sejarah mencatat berjumpa dengan Ramadan antara 10 sampai 11 kali. Abu Bakar Siddiq jumpa Ramadan. Tapi jangan tanya keimanan Abu Bakar Siddiq. Saat orang memusuhi Nabi, dia ikut beserta dengan Nabi. Di saat orang tidak mau masuk Islam, dia justru awal masuk ke dalam Islam. Orang lain memusuhi Nabi, dia ikut bersama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai dijelaskan dalam kitab Syu'abul Iman, saking dahsyatnya iman Abu Bakar Siddiq. Andai ditimbang iman Abu Bakar Siddiq dengan iman seluruh makhluk selain Nabi dan Rasul, mana lebih berat timbangan iman Abu Bakar atau seluruh makhluk? Pastilah iman Abu Bakar jauh lebih berat ketimbang iman seluruh makhluk. Sukun iman tesoboide. Iman temberat atau berat badan te atau berat negeluh te. Mata jawab kan? Enggak pelajaran banta. Maka ibadah ini tidak berkutik di kuantitas, usahakan berkualitas. Kuni carana berilmu tentang setiap ibadah. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah takziah yang dirahmati Allah. Kesimpulan saya dapat kita petik. Pertama, almarhum goni tenggo Allah Subhanahu wa taala kita jadikan ende iktibar pelajaran banta. Tidak ada satupun jaminan kalau malam hari ini kita masih sehat walafiat, lantas esok kita masih bisa menghirup udara segar. Belum tentu. Maka ini yang jadi iktibar pelajaran kepada kita. Setiap kita harus mampu mempersiapkan bekal untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali ke kampung halaman kita bernama surga. Pesan kedua, kesimpulan saya dapat kita petik, kekirai tok geluh de ulang kelo su. Sekali lagi. Kesimpulan kedua si bang ini aku sampaikan, kekirai geluh de ulang kelo su. Pokoknya ulang pakai su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.